Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen pengajar mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya Desti Fitri Astria dengan nomor induk mahasiswa 201341104 dan rekan saya Akvalika Haris Natasha dengan nomor induk mahasiswa 201341111 dan Devani Ardianto dengan nomor induk mahasiswa 201341031 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tabel bisnis model Canvas. Di sini saya sendiri Desti Fitri Astria akan mempresentasikan pada poin sumber daya utama. Lalu rekan saya Alvalika Haris Natasha akan mempresentasikan pada poin mitra utama, aktivitas utama, dan nilai tambah. Lalu Devani Ardianto akan mempresentasikan pada poin relasi, jalur atau jaringan, dan pangsa pasar. Baik, di sini saya akan langsung memulai presentasi saya. Di sini saya menjelaskan pada poin sumber daya utama. Di sini terdapat 3 warna, yang pertama kuning, biru, dan hijau. Untuk kuning adalah sumber daya utama dari saya sendiri Desti Fitri Astria, dan biru sumber daya utama dari rekan saya Akvalika Haris Natasha, dan yang hijau yaitu sumber daya utama dari rekan saya Devani Ardianto. Baik, di sini saya akan membacakan sumber daya utama dari saya Desti Fitri Astria. Yang pertama, minat utama. Minat utama dari saya sendiri yaitu berwirausaha, kuliner, koreografi, traveling, berorganisasi, dan bergaul. Lalu yang kedua ada kepribadian. Kepribadian saya yang pertama, pandai memasak, suka overthinking, kurang sabar, emosian, jujur, disiplin, menghargai waktu, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Lalu selanjutnya ada kemampuan alami. Kemampuan alami dari saya yang pertama, memasak, bersosialisasi, olahraga, sosial media, menari. Lalu yang selanjutnya cita-cita. Cita-cita dari saya sendiri yaitu mempunyai sanggar, mempunyai usaha, menjadi penari profesional tentunya, menjadi penari yang terkenal, bahkan hingga mancanegara. Yang selanjutnya yaitu kemampuan yang dipelajari. Yang pertama, memasak, lalu berolahraga, bernyanyi, menari, merias, dan berjualan. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan yang saya miliki yaitu membuat gantungan kunci dari pita yang dianyam, lalu menjahit, lalu menari, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu modal berwujud. Yang pertama modal berwujud dari saya yaitu handphone, yang kedua laptop, lalu sosial media, lalu brosur, yang paling penting yaitu uang. Lalu selanjutnya modal tak berwujud. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua bersosialisasi, yang ketiga mengakrabkan diri kepada konsumen, yang ketiga memasarkan produk. Lalu di sini saya akan mempresentasikan untuk pada poin milik rekan saya Akvalika Haris Natasha. Yang pertama, minat utama. Minat utamanya bernyanyi, menari, berenang, olahraga, memasak, mengaji, dan berjualan. Lalu selanjutnya kepribadian. Yang pertama, gampang berbaur, 2, gampang tersinggung, 3, pendiam, 4, cuek, 3, lalu gerapiak, gampang kasihan, gampang tertawa, dan kreatif. Yang selanjutnya yaitu kemampuan alami. Yang pertama membaca, yang kedua mendengar, melihat, berkomunikasi, dan menulis. Lalu selanjutnya yaitu cita-cita. Cita-cita dari rekan saya yaitu menjadi dosen kesenian atau maestro, atau menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu kemampuan yang dapat dipelajari. Yang pertama bernyanyi dengan teknik yang benar, lalu menari, menjahit, memasak, berkomunikasi dengan baik dan benar, mengatur keuangan, bersikap berjualan atau menghadapi customer dengan baik. Lalu selanjutnya keterampilan. Yang pertama memasak, merias, bernyanyi, menari, mengajar. Lalu selanjutnya ada modal berwujud, yaitu handphone, laptop, sosial media, brosur, uang.
Yang selanjutnya modal tak berwujud, kendaraan bermotor, handphone, pamflet. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk sumber daya utama dari rekan saya, Divani Adianto. Yang pertama, minat utama. Minat utamanya yaitu mempunyai usaha sendiri sesuai dengan bidangnya. Lalu yang kedua, kepribadian. Kepribadiannya sendiri yaitu 1, cuek, tidak mau tahu urusan orang, gokil ketika mood, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Selanjutnya, kemampuan alami. Kemampuan alaminya yaitu melihat sesuatu lalu memvisualisasikan. Selanjutnya, cita-cita. Cita-citanya menjadi orang sukses dalam karirnya. Selanjutnya, kemampuan yang dipelajari. Yang pertama, menari, penataan kostum, manajemen pementasan, pemvisualan wujud umum menjadi sebuah gerakan ataupun hal lain, mengembangkan sesuatu yang ada tanpa menghilangkan ciri khas dari itu sendiri. Lalu selanjutnya keterampilan. Yang pertama, menari, natah kulit untuk dijadikan kostum, menjahit, desain kostum, memayat. Selanjutnya, modal berwujud. Yang pertama, handphone, laptop, brosur uang. Lalu kemudian modal tak berwujud. Manajemen waktu, memasarkan produk di sosial media, testimoni dari pembeli. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ovalika Harlis Natasha, yang akan mempresentasikan mitra usaha, aktivitas utama, dan nilai tambah. Iya, terima kasih untuk Desti. Dan saya akan melanjutkan presentasi mitra utama, aktivitas utama, dan juga nilai tambah. Langsung saja untuk ke mitra utama. Di sini itu ada anggota usaha, pasar, tokoh kain, dan juga tokoh peralatan jahit. Itu adalah mitra utama dari kelompok kami. Dan selanjutnya untuk aktivitas utama dari partner saya Desti, aktivitas utamanya adalah kuliah, mengerjakan tugas, mengajar, bermain, dan bermain sosmed. Dan untuk partner saya yang satunya lagi ada Mas Devani. Mas Devani ini aktivitas utamanya adalah membuat kostum, kuliah, dan menjaga jodoh orang. Kurang kerjaan sekali. Dan untuk saya sendiri aktivitas utama saya ada beberapa event, yaitu pentas wayang, pentas drama kolosal, pentas campur sari, dan beberapa event lainnya atau bisa disebut dengan job. Lalu juga ada proses-prosesnya seperti latihan untuk event tersebut. Dan di sisi lain saya juga ada mempersiapkan 100 harinya bapak saya. Karena saya sedang di Surabaya, jadi saya melakukan aktivitas yang menguntungkan saya. Dan aktivitas utama saya yang lainnya adalah memposting atau mempromosikan produk yang saya jual, seperti outfit dari baju, celana, dan sebagainya. Dan saya juga aktif gadget seperti TikTok, IG, WA, dan sebagainya. Saya juga fokus kuliah dan juga membersihkan rumah, membantu ibu, membantu kakak, dan juga menjaga adik. Jadi di sini ada nilai tambah. Nilai tambahnya adalah yang pertama, harga lebih terjangkau. Dan yang kedua, bisa pesan motif bebas, bisa mau request untuk
para konsumen mau request, mau motif seperti harimau, hewan-hewanan, atau mau buah-buahan, atau mau batik, motif-motif batik-batik dari beberapa daerah, itu bisa banget. Dan yang ketiga ada kualitas yang bagus. Jadi kami bertiga akan mengeluarkan produk yang kami akan menjualkan produk yang sangat kualitasnya itu sangat bagus. Dan juga yang keempat adalah sangat bermanfaat untuk menutupi dari pinggang ke bawah. Jadi untuk latihan, bisa untuk latihan juga, bisa untuk mungkin berpergian. Dan jika berpergian pun juga akan merasa kayak bangga gitu, karena celana yang dipakai itu bermotifkan seperti batik budaya kita sendiri. Jadi itu sangat bagus sekali. Dan untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Devani. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Ardianto, NIM 2013410131. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai relasi jalur jaringan dan pangsa pasar. Relasi, atau dalam bahasa internasionalnya adalah Customer Relationship Management, yang berarti strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Yang pertama, dari kita itu ada melalui media sosial, hot attitude, on time itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali bagi pembisnis atau dalam manajemen produksi, karena on time itu akan mendukung atau pasti akan sangat berpengaruh kepada produksi-produksi selanjutnya. Yang keempat yaitu berinovasi. Terus selanjutnya menjaga kualitas produksi, itu sangat penting, karena dimana ketika kita misal produksi itu sudah berjalan dan kita mengurangi kualitas produksi, maka di situ penurunan produksi akan sangat kelihatan, karena kebanyakan orang itu melihat dari hasil. Terus yang keenam itu memperbanyak kenalan. Itu juga sangat berperan aktif, karena dimana kita banyak kenalan, banyak orang yang tahu produksi kita, maka akan semakin banyak orang yang menggunakan produksi kita. Yang kedua yaitu jalur atau jaringan, atau cara dari kita memberikan itu suatu hasil produksi kepada klien kita. Yang pertama dengan cara COD atau ketemuan. Bisa itu di situ secara membayar langsung, apakah bisa juga dengan menggunakan DP atau uang muka. Yang kedua yaitu ambil di rumah. Ketika yaitu kesepakatan sih nantinya. Terus kita juga menyediakan jasa kirim atau paket. Jasa kirim atau paket itu biasanya untuk yang luar kota maupun yang luar provinsi juga bisa kita menyediakan, tidak membatasi lah pembelinya itu dari daerah mana, tapi itu seluruh Indonesia bahkan kita bisa melayani. Terus suatu ketika kita juga menyediakan harga diskon, karena dengan harga diskon itu merupakan strategi kewirausahaan juga, karena kalau di situ ada kata-kata diskon itu walaupun cuma sedikit, cuma beberapa persen, tapi orang itu akan lebih wah sekarang lagi diskon,
Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar untuk celana model ini biasanya paling banyak itu customernya itu dari kalangan seniman, karena memang celana ini sangat nyaman, sangat enak dan tidak mengganggu untuk latihan tari misalnya, dan nggak cuma di tari, misal karawitan juga nggak ribet karena celananya itu identik dengan kayak apa ya semacam celana kulot tapi itu dibuat pendek dan itu dikemas lebih kreatif mungkin. Terus yang kedua itu biasanya dari kalangan anak muda, karena tidak bisa dipungkiri jika kalangan anak muda itu yang sangat penting dan sangat mereka itu sangat memperhatikan itu tentang fashion. Jadi tidak sebagian besar anak muda itu pasti yang mana yang lagi ngetren, yang mana lagi itu naik daun, pasti 80% lah mereka akan mencari barang-barang tersebut. Terus yang ketiga itu segala kalangan, ya bisa juga dari kalangan muda maupun tua, itu tergantung lah. Biasanya tidak bisa dipungkiri juga untuk kalangan tua juga masih banyak yang menggunakan celana-celana seperti ini, misal karena memang celana ini kalau dipakai itu sangat nyaman dan enak. Terus kita juga menyediakan pangsa pasar itu dalam partai kecil, pesanan partai kecil. Mengapa kita belum menyediakan partai besar? Karena proses produksi yang sangat nggak terbatas, tapi terbatas dengan waktu, karena kita harus membagi-bagi dengan kuliah, dengan lain sebagainya, latihan. Jadi kita mengerjakan ini hanya sebagai istilahnya itu samben. Tujuan dari pangsa pasar itu merupakan suatu indikator kunci dari daya saing pasar tersebut. Jadi pangsa pasar itu memang kita di situ dituntut untuk bersaing, tapi bersaingnya itu adalah secara garis besarnya itu secara gimana ya, bersaing sehat. Intinya yang bersaing itu kualitasnya, bukan bersaing secara secara apalah, tapi persaingan kita itu dalam kualitas, ketepatan dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata saya dan rekan saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.